salam kenal dengan Tante Besti di sini. Jangan lupa ya dibantu dibagiin, di-share ke teman-teman semua ya. Tante Besti hari ini akan mendapatkan tamu yang luar biasa. Kita ngobrol lagi di podcast Tante Besti. Ya, alhamdulillah ya, di-subscribe, dibantu dibagiin dan di komen. Oke, teman-teman, hari ini Tante Besti kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Bapak Dirut kami, Bapak M. Ari Suwirya. Beliau backgroundnya adalah seorang developer dan juga beliau mantan TNI dulunya, dan juga beliau seorang pengusaha yang sukses di bidang properti dan guru saya, Bapak Ibu. Jadi kalau ngobrol sama Pak Guru kayaknya gemeter nih. Langsung kita sapa-sapa ya beliau ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dirut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tante Besti. Sehat Pak Dirut? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Dirut, ini Tante Besti kan lagi Ya. memperkenalkan sama audiens Ya. ya. Mereka tuh pengen tahu siapa sih di belakang Koperumnas, ganteng ya teman-teman ya. Ini ada Pak Dirut kami. Alhamdulillah Pak Dirut diberi sehat panjang umur. Beliau umurnya sudah 73 tahun dan Ya. pengalamannya di bidang perumahan, Masya Allah, tabarakallah, itu adalah berkah buat Koperumnas. Silakan Pak, perkenalkan diri Bapak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Tante Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya M. Ari Suwirya. Nggak ada duanya nama ini. Masya Allah. Dan alhamdulillah saya sebagai pendiri dan sekaligus dirut dari PT Konsumen Perumahan Nasional Alhamdulillah. yang bergerak usahanya di bidang developer, tapi unik. Nah, developer unik ya, karena developer yang memang sebagai pedagang rumah atau penjual rumah yang tidak mengharapkan kredit dari lembaga keuangan atau perbankan yang berbau riba. Bapak, kenapa sih namanya Koperumnas, Pak? Nggak ada nama Koperdut atau apa yang lain? Kenapa harus Koperumnas gitu? Ya, ini salah satu trik juga bahwa kita ini kan memasarkan rumah. Untuk bisa memasarkan rumah itu harus mudah diingat kan? Nah, yaitu yang paling mudah diingatkan sebagai pionir penjual rumah subsidi BUMN pemerintah adalah Koperumnas. Nah, jadi saya mengajukan satu perusahaan kepada Kementerian Kumham bernama PT Konsumen Perumahan Nasional. Kalau disingkat, perumahan disingkat Perum, konsumennya disingkat Koperum, nasnya nasional. Jadi Koperumnas. Jadi impian Bapak pengen nasional? Ya paling tidak mudah diingat. Jadi Bapak ini pendiri daripada PT Koperumnas ya teman-teman. Ya, betul. Nah terus Bapak ini sudah berapa lama sih bergelut di bidang properti? Dulu ceritanya gimana kok sampai ke properti gitu loh Pak? Boleh dong di-share-share ke kita Pak? Ya secara singkat saja, sebenarnya saya ini ya sebagai seorang yang birokrat dulunya, sebagai anggota TNI. Waduh, Angkatan Udara. TNI guys. Nah, tahun 82 saya masuk TNI dan tahun 1995 saya mencapai pangkat mayor. Masya Allah, 14 tahun saya mengajukan berhenti atau pensiun dini. Nah, alhamdulillah disetujui oleh komandan. Dalam masa 14 tahun saya menggeluti TNI, kemudian tahun 96 saya mulai dengan kehidupan yang baru, yaitu sebagai usahawan, sebagai orang yang bergerak bebas, sebagai pengusaha. Nah, pertama saya pengusaha di properti yang bergerak di rumah RSS dulu kan. Nah, sampai hari ini memang kami ini sebagai developer untuk rumah-rumah yang berskala rendah, yaitu rumah sederhana. Nah Pak, ini saya pengen tahu nih, Bapak kan tahun 2016 ya membangun Koperumnas waktu itu ya. Betul. Nah, terus kan ketemu sama Tante Besti itu sekitar 2017 ya Pak, akhir ya. Betul. Nah pertanyaan saya Pak, kenapa Bapak memilih Tante Besti sebagai orang yang menjalankan Koperumnas? Boleh dong Pak, diceritakan Pak. Kalau kembali ke belakang, saya sebagai insan properti, sebagai pengusaha developer, itu selalu harus bergabung dengan sebuah asosiasi. Nah, asosiasi saat itu tahun 96 sampai 2000
sampai 1998 dan sampai hari ini ya, itu saya bergabung di REI Estate Indonesia, saya di REI DKI. Kemudian pada tahun 1998 saya beserta teman-teman mendirikan asosiasi baru yang bernama Apersi. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia yang dulunya sebelum itu bernama Asosiasi Pengembang RS-RSS seluruh Indonesia. Apersi. Oh, Apersi. Apersi bernama Asosiasi Pengembang RS-RSS seluruh Indonesia. Kemudian berubah namanya menjadi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia. Terus? Dan saya sebagai ketua umum pertama, ya terus berkiprah. Jadi ada 2 asosiasi, REI dan Apersi. Kemudian perjalanan hidupnya, kemudian ada lagi asosiasi baru tahun 2009. Saya mendirikan juga yang bernama Apernas. Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional. Nah, setelah itu ya sampai hari ini ya organisasi itu semakin banyak. Dari 1 tambah jadi 2, setelah jadi 3, dan sekarang ada 22 asosiasi pengembang perumahan. Terus kenapa itu Bapak memilih Tante Besti untuk jalankan? Nah, pada saat itu saya sebagai ketua umum Apernas, saya selalu anggota barunya itu harus di training. Saya mengadakan pelatihan yang bernama PSPP, pelatihan sertifikasi pengembang profesional. Itulah saya latih agar dia tidak buta di dalam developer. Nah, salah satu murid saya adalah Tante Besti. Nah, ini adalah murid saya pada angkatan PSPP Apernas yang ke 38, yaitu saya adakan di Semarang dengan jumlah 60 calon anggota, salah satunya Tante Besti. Nah, setelah itu saya pada tahun 2016 ingin hijrah dari yang selama ini sebagai developer konvensional yang selalu ya mengharapkan kredit konstruksi dari perbankan dan lembaga keuangan. Saya ingin bahwa mendirikan sebuah developer tanpa bantuan dari developer atau tanpa bantuan dari lembaga keuangan seperti perbankan. Maka berdirilah waktu itu bernama koperasi, yaitu Koperumnas, Koperasi Konsumen Perumahan Umum Nasional Syariah. Terus Tante Besok itu sebagai apa? Sebagai CEO, waktu itu sebagai manajer marketing ya. Waktu itu saya tawarkan sebagai manajer marketing, saya sebagai ketua umum. Dan pada waktu itu memang naluri bisnis Tante Besti sudah kelihatan. Salah satu naluri bisnis itu adalah ingin uang banyak. Doyan duit ya Pak? Ya. Bapak juga doyan duit ya? Ya enggak, kalau saya sebagai ketua umum biasa-biasa aja. Oh gitu. Pak, kenapa sih memilih perumahan sebagai bisnis utama Bapak? Kenapa? Ya karena memang sejak tahun 96 sampai hari ini, bisnis yang paling menjanjikan buat seorang pengusaha yang profesional yang profesional adalah di perumahan. Ya karena tantangannya banyak, manfaatnya banyak, makanya saya sebut bisnis di properti adalah multiplier effect. Multiplier adalah sesuatu yang berlipat ganda daripada efek positifnya. Bayangkan di developer berapa istilahnya kegiatan-kegiatan usaha yang terlibat. Dari mulai pabrik paku, pabrik semen, pabrik bajaringan, gypsum, semuanya terlibat di perumahan. Itu multiplier. Ya. Nah, efeknya luar biasa. Makanya kalau properti mandek sebenarnya sebagian besar ya para pengusaha-pengusaha yang bergerak sebagai pendukung daripada perumahan mandek. Nah, inilah salah satu yang saya kagumi karena ini merupakan satu tantangan tersendiri. Oke, Bapak, kan ini kan yang jual perumahan banyak nih, Pak. Terus kenapa Bapak memilih fokusnya pada MBR, masyarakat berpenghasilan rendah? Kenapa, Pak? Apalagi Tante Besti itu jualnya janda, duda, jomblo gitu. Kenapa Bapak memilihnya tuh di kelas itu? Padahal kan kalau di kelas klaster untungnya lebih gede lagi, Pak. Jadi begini, dalam ilmu properti itu, dalam kegiatan usaha properti ada 3 jenis.
Jadi properti yang bergerak di rumah-rumah mewah, properti yang bergerak di rumah-rumah menengah, dan properti yang bergerak di rumah-rumah sederhana atau subsidi. Nah, kalau rumah mewah memang untungnya besar, tapi sebagai rumah-rumah mewah itu yang akan membelinya itu kan terbatas. Betul. Sama juga halnya dengan rumah-rumah ya klaster atau menengah. Betul. Tapi kalau rumah-rumah sederhana atau yang sekelas subsidi, ini pasarnya cukup luar biasa dan memang harus kita penuhi kebutuhannya. Sampai sekarang backlognya itu kan sekitar 20 juta. Benar. Kurang lebih. Dari 270 juta jiwa, 20 juta kebutuhan rumah yang sebagian besar adalah rumah-rumah subsidi. Terus gimana Pak dengan Tapera ini? Kan katanya Tapera lagi dijalankan sama pemerintah. Nah gimana pendapat seorang Pak Dirut Koprunas ini? Nah, saya sebagai aktivis perumahan, ya tentu saja itu adalah haknya pemerintah. Namun kalau saya lihat dari anatominya bahwa Tapera ini hanya sebagai alat untuk menghimpun pendanaan mudah, yaitu dengan cara memaksakan bagi seluruh ya orang-orang yang sudah punya rumah pun dipaksa harus ngangsur atau nabung. Betul. Dan ini yang sama sekali tidak sepakat ya kami. Tapi ya ini semua adalah kebijakan pemerintah. Nanti regulasinya akan bergulir ya, di DPR. Ya mungkin nanti masyarakat juga akan merasakan manfaatnya, positif atau negatif. Kalau menurut Bapak, Koprunas ini sama nggak sih dengan Tapera? Oh, lain. Bedanya apa Pak? Kalau Koprunas ini segmennya kecil. Jadi kita di pasarnya kecil. Jadi siapa yang pengen beli rumah di Koprunas tidak ada paksaan ya. Membeli rumah di Koprunas itu tidak ada paksaan. Nah dia hanya diminta untuk ngangsur atau nabung dulu selama 2 tahun. Bagi yang nggak beli rumah di Koprunas ya nggak perlu nabung. Ngangsur dulu 2 tahun. Bukan bank, bukan leasing. Bukan, kita jual rumah dari developer, hanya developer menjual rumah tanpa kita pinjam uang bank. Nah kalau seperti developer konvensional, developer tersebut pinjam uang bank dan konsumennya pinjam uang bank, maka rumah yang dibikin oleh developer dibeli oleh bank, nah si konsumennya nyicil ke bank. Itu. Nah ini sekarang Bapak ini kan katanya sekarang lagi sibuk nih Pak di DTI atau Dinara Teknik Indonesia. Ini apa sih Pak hubungannya sama Koprunas? Biar teman-teman juga tahu nih. Ya, jadi begini, karena kita menyadari bahwa Koprunas ini tidak punya satu ayah angkat, tidak punya satu bapak angkat, tidak punya satu sumber dana yang real. Tidak ada. Nah, oleh sebab itu ada 3 elemen investor dari Koprunas, yaitu 1 pemilik tanah. Pemilik tanah yang tanahnya dibeli oleh Koprunas ini saat ini mau diangsur 5 tahun tanpa DP. Itulah salah satu investor kami. Terus yang kedua? Yang kedua konsumen. Konsumen kami dia beli rumah di Koprunas, dia mau ngangsur dulu 2 tahun, bahkan lebih. Nah, baru tahun ketiga sampai kelima sesuai dengan perizinan PBG atau IB yang terbit baru kita bangun rumah. Yang ketiga adalah para marketing kami. Kontraktor. Ada kontraktor kami yang dia bisa membangun rumah Koprunas dan bisa diangsur 1 sampai 3 tahun. Nah, terus DTI? Nah, DTI adalah salah satu perusahaan yang menjadi anak angkat atau ya katakanlah grup daripada Koprunas yang spesialis sebagai kontraktor untuk membangun precast, untuk membangun rumah sekaligus punya Koprunas. Nah, saya dengar Bapak lagi bikin pabrik rumah. Nah, kebetulan DTI ini, Dinara Teknik Indonesia ini, dirutnya juga saya akan membuat satu pabrikasi. DTI ini membuat pabrik hebel, membuat pabrik baja ringan, yaitu kanal C, reng, holo, dan membuat spandek atau atapnya. Jadi nanti rumah-rumah Koprunas dibangun oleh DTI, hanya keramik yang kita nggak beli, yang nggak kita bikin. Nah,
ya. Jadi mempercepat dan mempermurah. Nah, bagi saudara-saudara yang sekarang sudah STKB, ya, serah terima apa STKB serah terima kunci bertahap, kan baru precast. Ingin cepat, hubungi DTI, saya bangunkan. Ya. Jadi teman-teman nih yang udah terima coupling dan punya precast boleh juga ngebangun sendiri ya Pak? Boleh. Dengan gayanya sendiri. Dengan gaya sendiri. Dan kita sudah punya pabrik apa Pak tadi pabrik? Pabrik hebel, pabrik baja ringan, ya, pabrik genteng spandek. Aduh, pusing ikutin itu pusing ya. Jadi insya Allah. Jadi Bapak ini sekarang lagi sibuk ngebangun pabriknya. Betul, insya Allah. Makanya kenapa Kopnas lagi agak terhenti dulu sebentar karena kita mundur dulu untuk membuat pabrikasi. Karena kalau tidak begitu, 2000 perumahan Kopnas ini lambat pembangunannya. Jadi yang nanya nih STK kapan nih, STK kapan? Nah, Biar tahu nih kabar terbaru dari kami bahwa sekarang PT Kopnas sedang membangun pabrikasi. Insya Allah sudah 99%. Iya, di Jonggol ya. Di Jonggol. Boleh dilihat nggak Pak pabriknya? Ya, ada, boleh silakan. Ya, di Kampung Melati, Jonggol. Kampung Melati. Di sampingnya itu ya perumahan Citra Indah ya. Ya, di atasnya itu. Ya, jadi teman-teman nanti boleh lihat langsung karena kita pabriknya nggak main-main. Pak Diri tuh kalau bikin apa-apa nggak ada yang main-main guys. Jadi nonton aja, lihat langsung supaya biar tahu. Karena konsumen suka pada gelisah nih, saya kapan. Nah, mungkin Pak Diri bisa jawab. Ya, gitu. Ini salah satu produk DTI. Nah, ini salah satu produk-produk kami yaitu membuat precast. Terus Gini Pak, hal yang terberat apa sih Pak yang selama Bapak membangun Kopnas hampir 6 tahun ini, apa Pak hal yang tantangan terberat yang Bapak rasakan selama menjalani ini? Yang terberat menghadapi orang-orang munafik. Termasuk KBK? Ya. KBK siapa aja sih Pak? KBK itu keluarga besar Kopnas itu pertama konsumen. Kedua manajemen perusahaan, staf. Yang ketiga para pemilik tanah. Yang keempat kontraktor. Yang kelima marketing. Caman Koperling. Munafik, Pak? Ya kalau munafik itu kan lain di depan, lain di belakang. Jadi di depan A, di belakang B. Itu munafik istilahnya. Ya, di depan saya support, saya bantu, saya tidak akan memfitnah, saya tidak akan menjelek-jelekan Kopnas. Tapi di belakang dia lakukan kebalikannya. Terus kalau ada orang yang berhenti, cancel atau misalnya mereka memutuskan keluarlah pegawai-pegawai, apa ini Pak yang terjadi sebetulnya? Ya kalau yang namanya keluar masuk itu kan biasa, ada keluar masuk gitu kan. Ya. Terus kalau konsumen yang tiba-tiba berhenti di tengah jalan? Nah itu suatu pilihan. Jadi memang berhentinya konsumen itu ada beberapa faktor. Faktor pertama memang ekonomi yang sekarang sedang terpuruk, nggak bisa ngangsur. Faktor kedua ya memang dia nggak suka di lokasi itu. Dan faktor ketiga tidak sabar. Karena memang Kopnas itu berbeda dengan developer lain. Kalau developer lain dengan ada DP bisa cepat dapat rumah. Betul. Ya, dan dalam waktu 2 tahun bisa langsung dapat rumah. Dan yang jadi persoalan sekarang, kenapa telat membangun Kopnas? Ya. Ada beberapa hal. Pertama, dari segi perizinan. Betul. Perizinan itu domainnya pemerintah daerah, kabupaten, kota. Di Manado ya Pak? Di Manado, sampai hari ini sudah 4 tahun. Masya Allah. PBG atau dulu IMB belum keluar-keluar. Astagfirullah. Bukan salah kita sudah mengikuti alur perizinan. Dari mulai izin lokasi, advis planning, pil banjir, UAL, ya, kemudian tanah makam, pengesahan set plan sampai dengan pertek dan lain sebagainya kita ikuti. Tapi berubah lagi perubahan kebijakan sehingga diulang lagi. Nah, dan 3 kali ngulang Pak udah kayak ujian. Nah, dan yang kasihannya ini, penipuan loh Bapak. yang nggak enaknya konsumen yang merasa dipermainkan oleh Kopnas. Ya saya jelaskan. Ini data perizinan sudah kita tempuh. Silakan langsung tanyakan ke Pemda. Betul. Sampai ke Polda Manado pun silakan. Nah akhirnya Polda Manado juga silakan sekarang usut itu. Pemdanya kenapa bisa lambat? Tempat lain ada yang cepat. Cepat di Palangkaraya, cepat Balikpapan, cepat. Nah, kenapa? itu. Padahal sama-sama tanah Indonesia gitu. Ya sudah, jadi itu semua kebijakan daerah, kabupaten, kota itu kan otonom. Iya betul. Otonomi daerah tergantung dari
pimpinan daerahnya masing-masing. Itu. Jadi Pak, ini apa sih Pak yang bikin Bapak sedih Pak di Koperumnas? Karena kan mungkin banyak kejadian-kejadian lah yang memprovokasi, yang mengkriminalisasi kami, dan Bapak tuh dipanggil ombudsman apa sana sini, dan Bapak dipanggil koperasi, segala macam lah yang memprovokasi supaya Koperumnas ini gagal. Apa sih? Enggak, sebenarnya ada dua. Pertama Badan Hukum Koperasi, yang kedua PT. Kalau sekarang sudah PT kan ada masalah. Yang bermasalah itu Badan Hukum Koperasi. Ini secara jujur saja, Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 92 harusnya sudah dirubah. Betul. Ini salah satu yang melemahkan koperasi adalah di mana seorang anggota koperasi yang sudah melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga koperasi yang sudah diputuskan RAT, ya. Dia tetap mengacu kepada Undang-Undang nomor 25 tahun 92. Setelah diberhentikan oleh badan pengurus, dia masih bisa mengajukan keberatan pada RAT yang akan datang. Masya Allah. 1 tahun yang akan datang. Nah, jadi selama itulah dia masih merasa anggota. Padahal dia sudah pelanggar anggaran dasar rumah tangga, merusak citra koperasi, ya, memfitnah koperasi. Padahal dia bukan anggota yang baik, diberhentikan karena pelanggaran. Tapi oleh pejabat koperasi diayomi bahwa dia sebagai anggota karena statusnya bisa mengajukan keberatan pada RAT yang ada. Inilah yang merusak koperasi. Selama ini undang-undang perkoperasian tidak berubah dan tidak direvisi, maka tidak ada koperasi yang maju. Karena dari 3.000 anggota ada 5 saja orang yang mempunyai satu pemikiran jelek yang ingin menghancurkan koperasi bisa. Nah, buktinya Koperumnas dari 3.000 sekian, 3.000 sudah menyatakan mundur dari koperasi dan dia bergabung sebagai konsumen. Lancar yang 3.000. Tapi yang 7 orang itu yang memang niatnya dia ingin menghancurkan koperasi terus saja kasak-kusuk. Sampai hari ini Pak? Sampai hari ini ya sehat. Dia nggak mampu karena data kita kan memang jelas. Sekarang koperasi Koperumnas ini sudah nggak ada anggotanya. Ya, banknya sudah tutup, segimana mau RAT? Anggota semua sudah jadi konsumen PT, konsumen Perumahan Nasional. Semoga apa yang Bapak cita-citakan di 544 kabupaten semoga akan terwujud dengan izin Allah. Amin. Nah, Amin. Jadi teman-teman, Tante Besti mau pamit undur diri. Amin. Ya, terima kasih. Saya Tante Besti Aris Wirya yang mengucapkan terima kasih buat para konsumen yang sudah percaya di seluruh Indonesia. Merdeka! Merdeka. Oke, ada.